Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat, sehat jasmani, sehat rohani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit harus dilindungi, ya toh. Nah, salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap pekerja penggunaan APD. Mereka itu sebenarnya belum paham. Disampaikan, oh ini fungsinya APD seperti ini, karena mereka belum merasakan dampak dari adanya penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan industrial. Itu namanya penyakit akibat kerja. Salah satu contoh, saya bekerja di bagian melamin atau di bagian bobor. Nah, di bagian itu ada yang namanya bahan yang cukup sensitif dengan kesehatan, termasuk kimia, lem, itu kan sensitif. Nah, maka kalau kita kan tidak memberikan sosial semacam perlindungan, termasuk yang paling dominan itu masker, ya toh? Masker itu seperti wajib. Nah, itu adalah salah satu kita harus memberikan perlindungan tentang kesehatan. Yang kedua, perlindungan tentang jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua. Nah, ini yang terangkum dalam program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, sudah sampai, mungkin disampaikan BPJS itu seperti apa, programnya seperti apa, sudah jelas. Nah, tapi saya akan bahas satu persatu. Mungkin secara teori dia sudah menerima, tapi secara praktek belum pernah tuh. Nah, ini saya sampaikan. Jadi supaya nanti jenengan ketika lulus dan paham, misalnya ditempatkan atau bekerja di bagian perusahaan atau di apa, juga ada kesempatan, oh jenengan bagian pengurusan ini. Nah, ini adalah kalau secara teori mungkin jadi sudah tahu karena sudah diberikan di mata kuliah unit BPJS seperti ini. Nah, kita karena memang yang dominan di sini adalah BPJS Tenaga Kerja. Jadi BPJS Tenaga Kerja itu mencakup 4 program, sekarang 5 program. 1, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Terus yang jaminan yang ini diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi kriteria tertentu, itu jaminan kehilangan pekerjaan. Sudah pernah dengar? Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari yang pertama. Jaminan kecelakaan kerja. Halo? Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau tenaga kerja di perusahaan, baik di luar maupun di dalam area pekerjaan selama itu masih di lingkungan pekerjaan. Nah, salah satu contoh, usia maksimal untuk mendapat jaminan kehilangan pekerjaan adalah 40 tahun. Maksimal, kalau sebagian enggak. Yang kedua, pekerja itu diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau di sini namanya PHK. Nah, itu disertai dengan surat yang berkekuatan hukum yang ditandatangani oleh Disnaker dan hubungan industrial. Oh, betul-betul ini pekerja ini diberhentikan, bukan resign. Kalau resign banyak yang resign nanti bekerja lagi. Itu fungsinya JKP. Jenengan akan dapat jaminan, bisa diberhentikan selama 6 bulan itu jenengan akan dapat jaminan BPJS dengan syarat ketentuan tadi, umur maksimal 40 tahun. Yang kedua itu diberhentikan. Kalau pengunduran diri nggak dijamin, itu kan karena kemauan sendiri. Nah, kalau diberhentikan itu karena kemauan perusahaan. Ya, makanya BPJS memberikan program yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak semua perusahaan mendapat JKP karena ada syaratnya juga, ada ketentuan. 1, perusahaan itu sudah mengikut sertakan pekerjanya itu harus 5 program. Termasuk tadi CKM, CKK, JHT, JP, sama kesehatan. Nah, kalau belum mengikuti 5 program itu, BPJS tidak akan memberikan program yang kan ini non premi. Hanya persyaratnya itu perusahaan sudah mengikut sertakan pekerjanya 5 program.
JHT, JKK, JKM, JP sama kesehatan. Gitu. Nah, itu jadi ini yang saya sampaikan sementara ini sudah jatuh. Ya, jadi ini nanti ya akan dihadapi banyak seperti itu. Nanti identifikasi masalah K3 di lapangan ini akan lebih mengenal karena kita agama 3 seperti itu. Nah, nanti kan secara teori bisa mengenal di tempat kuliah. Tapi kalau prakteknya seperti ini, kalau di lapangan seperti ini nanti kan benar sudah bisa melihat secara langsung bagaimana kita mengoperasikan K3 di lapangan. Itu aja mungkin kurang lebihnya nanti di sesi diskusi nanti dengan apa yang dilihat tadi di lapangan dan nanti yang sampaikan bisa kita sharing. Jadi kita nggak mesti saya bisa, dengan lebih bisa. Atau kita masih muda, belajarnya masih enak toh. Saya sudah pelupa gitu. Jadi nanti dengan yang kurang jelas seperti apa, nanti kita bersama-sama saya bacakan. Jadi kurang lebihnya nanti diskusinya bareng nanti dipanggil Mas. Ya, terima kasih. Musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat, diri dan keluarga. Selamat pagi, saya selaku pimpinan dari Stikes Ngesti Waluyo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dari CV Putra Tamajaya yang sudah berkenan menerima kami untuk kunjungan industri dari mahasiswa Stikes Ngesti Waluyo Prodi Administrasi Kesehatan semester 2. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Armidi yang sudah berkenan memaparkan terkait bagaimana penerapan K3 di dunia industri. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini dapat kita lanjutkan tidak hanya dalam kunjungan industri tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain seperti pengabdian masyarakat maupun juga penelitian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kesan kami luar biasa penerimaan dari perusahaan terhadap kegiatan hari ini. Kami berharap, kami doakan semoga perusahaan ini semakin berkembang, semakin jaya dan membawa dampak positif bagi semuanya. Terima kasih.